Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, insyaallah kita akan menyelesaikan bab iktikaf pada malam hari ini, insyaallah. Musta'idun? Sampai mana kita? Baik. Babul i'tikafi. Ta'riful i'tikafi lughatan luzumus syai'i walau syarra. Jadi menetapi sesuatu walaupun yang ditetapi itu sesuatu yang tidak baik, itu namanya i'takafa. Atau sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tidak baik secara lughah. Wa qala ba'dhum luzumus syai'i fil khair. Illa yakunul i'tikafu illa fi khair. Jadi kalau dia berdiam diri di masjid dinamakan i'takafa. Berdiam diri di sekolah dinamakan i'takafa. Tapi kalau berdiam diri di diskotek, apakah dinamakan i'takafa secara lughah? Yang pertama disebutkan iya, lughatan. Tapi yang definisi kedua tidak. Tapi itu lughah. Tidak ada hubungannya dengan syariah. Kalau di syar'an muksun maksus. Berdiam diri dengan cara tertentu. Lisaksin maksus, yang mana orang yang berdiam diri memiliki syarat tertentu. Fi makanin maksus biniyatin maksusah. 4 maksusnya. Muksunnya khusus, orangnya khusus, tempatnya khusus, niatnya khusus. Fadluhu, fadilah dari i'tikaf. Dan i'tikaf ini fadilahnya besar, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dilatih dari sekarang, atau minimal pas Ramadan itu mulai hari pertama sudah melatih untuk iktikaf, biar pas 10 hari terakhir itu sudah terbiasa untuk mengejar fadilatul lailatul qadar. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min iktikafi asyri sinina. Makna kalam Rasulullah ini, barang siapa masa fi hajati akhi, membantu saudaranya, itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillahi azza wa jal ja'alallahu bainahu wa bainan nari 30 khanadik. Barang siapa yang beriktikaf dengan ikhlas, maka akan diberi fadilah antara dia dan neraka itu 3 parit. Khanadik jamak dari khandak. Khandak itu artinya parit. Nah, setiap parit luasnya sebagaimana? Kullu khandakin ab'adu mimma bainal khafiqain. Ab'adu mimma bainal khafiqain. Mimma bainal khafiqain ini antum cari, saya tidak tahu maknanya. Ya. Jadi khandaknya itu lebarnya itu bainal khafiqain. Ini dicari. Khafiqain ini apakah sama wal arad atau baina masyriq wal maghrib, ini dicari. Ya, ini PR. Dari kemarin kan nggak ada PR. Nah, ini PR-nya. Wa qala aidan man i'takafa 10 fi Ramadan kana kahajjataini wa umrataini. Barang siapa yang beriktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan, fadilahnya seperti haji 2 kali dan umrah 2 kali. Ya, seperti haji 2 kali dan umrah 2 kali. Ahkamul i'tikafi arba'atun. Yang pertama wajib apabila kita nazar untuk i'tikaf. Yang kedua sunnah, dan ini hukum asalnya. Fi Ramadan fi Ramadana wal ashril awakhiri minhu akadu. Yaitu di Ramadan dan di 10 hari terakhir itu lebih muta'akid, lebih akad. Seperti itu. Baik. Fi ghairi Ramadan itu juga mandub, ikhwah. Jadi mungkin Syekh menyebutkan fi Ramadan ini sebagai tamtsil saja. Karena di hari ini pun kita nanti i'tikaf malam hari. Itu sunnah juga hukumnya, mandub juga, tidak, walaupun nggak di Ramadan. Makruh wa huwa i'tikaful mar'ati bi idzni zawjiha idza kanat min dzawatil hay'ati ma'a amnil fitnah. Dzawatil hay'ah artinya perempuan yang mengundang ketertarikan. Dzawatul hay'ah.
Belum tentu dia cantik, tapi mungkin dia berpakaiannya, atau mungkin cara jalannya, suaranya, bentuk tubuhnya, dan sebagainya, itu mengundang perhatian. Dan dia dapat izin suami, dan aman dari fitnah. Ini makruh. Tapi kalau tidak dapat izin suami, haram. Atau tidak aman dari fitnah, karena daerahnya tidak aman, juga haram. Paham ya? Kalau ini makruh. Yang keempat adalah i'tikaf. Hukumnya adalah haram ma'asihah, walaupun sah tapi haram, yaitu i'tikaf perempuan tanpa izin suaminya, atau dengan izinnya tetapi ditakutkan fitnah. Fitnah itu artinya ditakutkan ada musibah, ditakutkan menimbulkan fawahish dan sebagainya. Itu namanya fitnah. Kemudian haram dan tidak sah i'tikafnya orang yang junub dan perempuan yang haid atau nifas. Itu selain haram juga tidak sah. Arkanul i'tikafi arba'atun, yang pertama niat, karena setiap ibadah harus dengan niat. Yang kedua, al-lubth, harus ada, menetap, berdiam. Yang ketiga, mu'takafun fih. Mu'takafun fih itu artinya adalah tempat masjid. Wa mu'takifun ini sebagian memasukkan ke dalam rukun, sebagian tidak memasukkan ke dalam rukun. Mu'takifun ya orang yang i'tikaf. Seperti itu. Baik. Syartul i'tikafi sittah. Syurutul i'tikafi sittah. Yang pertama an-niyah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang kedua an yakuna fi masjidin khalisil masjidiyah. Ini masalah yang penting. Masjidin khalisil masjidiyah. Maksudnya apa? Ini dikatakan di bawah ya. Wa amma ma wuqifa ba'duhu syai'an fala yasih fil i'tikaf. Di dalam bab syuf'ah, di dalam bab syarikah, itu ada istilah namanya syai'. Syai' itu adalah sesuatu yang tidak ditakyin. Contoh ya, satu ruangan ini itu milik saya. Ini misalkan gudang, milik saya. Kemudian saya bilang, setengah gudang ini saya wakafkan untuk masjid. Setengah yang mana? Saya nggak bilang. Yang penting setengah gudang ini saya wakafkan masjid. Kemudian dipakai masjid. Benar dipakai masjid. Tetapi ketika mewakafkan belum ditakyin. Jadi ada setengah yang bukan masjid. Tapi setengahnya masjid, sudah diwakafkan dan sudah dipakai masjid. Dipasang sajadah, mihrab, semuanya sebagainya. Masjid yang seperti ini baru diwakafkan setengah syai'. Syai' itu artinya ghairu muayyan, nggak boleh untuk i'tikaf. Ya. Apalagi masjid darurat yang mana itu mungkin cuma masjid kayak tiarab sebagainya, dipakai ketika pagi hari orang lagi bekerja di samping sawah dan sebagainya, itu bukan masjid ya, itu kayak gitu nggak boleh untuk i'tikaf. Tetapi kalau wakafnya muayyan, misalkan ruangan ini saya wakafkan sebelah barat, terus sebelah barat dipakai i'tikaf, boleh karena sudah muayyan, sudah khalisul masjidiyah, karena sudah ada ta'yin. Tapi kalau ghairu muayyan, nggak ditentukan, yaitu syai' tadi, ghairu muayyan, itu nggak boleh i'tikaf karena nggak khalisul masjidiyah. Ini masalah penting. Fala yasihu fi nahwi musalla. Ya, musalla di sini maksudnya apa? Lapangan. Musalla di sini kayak tempat yang dipakai sholat tapi bukan masjid. Dinamakan musalla. Ya, jadi di hadis dikatakan yakhrujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla. Itu artinya ilal maidan. Tapi dipakai sholat Idul Fitri di sana Idul Adha karena Masjid Nabawi ketika awal belum cukup untuk menampung banyak orang misalkan. Nah, musalla itu artinya tempat yang bukan masjid tetapi dipakai sholat. Waribat. Ribat itu gampangannya kalau di kita mungkin kayak joglo gitulah, tapi dipakai untuk tahfidzul Quran. Karena kalau di Arab itu ada yang menamakan tempat pondok itu ada namanya mahdoroh, ada namanya ribat, ada namanya khalwah, ada namanya kutab. Itu semuanya nama untuk tempat untuk ngapalin Quran atau belajar ilmu syar'i. Ribat itu semacam seperti itu. Baik. Al-lubthu. Nah, yang ketiga, rukun yang ketiga adalah syuf ini dikatakan fi qaulin innahu yasihhu li'tikafu lil mar'ah faqat idza ayyanat makanan fi baitiha lis-shalah wa huwa mu'tamadu madhhabil Imam Abi Hanifah. Ini enggak apa-apa ikhwah, apabila kita punya istri, daripada istri kita itu enggak i'tikaf sama sekali di masjid, lebih baik istri kita kasih tahu ini biar dia dapat pahala i'tikaf dan dia meniatkan taklid madhab Imam Abu Hanifah. Disebutkan di sini bahwasanya, dan ini kita sering dengarkan dari beberapa masyayikh kita, di madhab Abu Hanifah, apabila seorang perempuan di rumahnya menentukan bagian sedikit untuk setiap sholat, dia sholat di situ.
kan biasanya ada kan di rumah itu tempat sekecil apapun lah, tapi di situ udah ada sejadah dan rukuh mukena, biasanya dipakai sholat sendiri atau sama istri, misal suami misalkan. Nah, tempat yang khusus untuk sholat di rumah itu, apapun itu tempatnya, itu boleh untuk istri diniatkan untuk i'tikaf menurut Imam Abu Hanifah. Nah, minimal qaul ini itu bisa menjadi tempat istri-istri kita atau orang-orang tua kita yang nggak sholat di luar rumah itu tetap melakukan i'tikaf walaupun di rumah. Ada pijakannya Imam Abu Hanifah, walaupun yang laki-laki nggak boleh jelas ini, hanya untuk perempuan saja. Ya, jangan, kan kasihan perempuan sudah nggak i'tikaf, nggak diizinkan suami i'tikaf, nggak boleh keluar karena da'atul hay'ah atau tidak aman fitnah sebagainya. Terus juga nggak taklid siapa-siapa. Mending ada ini, jadi dia ibadah terfasilitasi gitu loh. Jadi ini qaul ini bisa bermanfaat untuk perempuan yang nggak bisa i'tikaf. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, al-lubthu fihi fawqa tuma'ninatus shalah. Kita di masjid dengan niat i'tikaf 1 menit saja itu sudah sah. Ya. Al-wukuf. Al-wukuf itu artinya berhenti. Fala yasihhu ma'al mururi biduni wukuf. Ya. Cuma lewat masjidnya misalkan panjangnya 500 meter. Masjid itu loh, Masjid Zayed itu loh, Solo. Itu kan masuk masjid sampai pojok, keluar lagi itu kan 500-an meter misalkan. Jauh. Tapi dia niat i'tikaf tapi nggak ada berhenti, murur, lewat. Itu nggak i'tikaf. Walaupun lama. Karena murur, harus ada berhenti. Karena i'tikaf sendiri namanya itu luzum atau lubthun, menetap. Nah, kalau jalan kan nggak ada menetap. Seperti itu. Baik. Amma binisbah litaraddud fayasih. Tetapi kalau dia tidak lewat, tapi dia muter-muter di dalam masjid. Lah, muter-muter dalam masjid itu hukumnya seperti menetap. Makanya i'tikaf tapi muter-muter di masjid sah. Ya, tetapi ya seandainya, tapi kan ngapain juga i'tikaf muter-muter, malah capek kan, mending duduk kan. Mending duduk malah enak, tidur malah jelas sahnya. Ya, niat terus tidur itu malah jelas sahnya. Ya, seperti itu, karena dia nggak hanya menetap, itu nempel. Awaknya nempel semua. Ya, seperti itu. Baik. Amma binisbah litaraddud fayasihu li'tikaf li'anna hukma taraddudi ka hukmal wukuf. Yang keempat, at-taharatu anil hadatsil akbari kadlanabati wal haidi wan nifas. Lah, kalau mau i'tikaf itu harus mandi besar apabila dia junub atau dia bersih dari nifas, dari haid. Al-aqlu fala yasihu minal majnuni falau junnal mu'takifu walau tutan batala li'tikaf. Terus al-islam fala yasihu min kafir. Wadih. Kemudian sunanul i'tikaf. Ini yang penting nih. Jadi ikhwah, ya, kita itu mempelajari sunan, ini penting ya. Cara berpikir kita ketika kita mempelajari sunnah itu bukan ini boleh ditinggalkan, bukan. Jadi ini sunnah, boleh ditinggalkan, ini makruh, boleh dilakukan. Nah, itu cara berpikir yang salah. Ya. Jadi kalau kita lihat sunnah, berarti ini disuruh sama Allah SWT, ini punya fadilah khusus ini. Ya. Soal nanti nggak bisa melakukan karena memang berat, itu berat nggak apa-apa, itu berarti nggak dosa. Tetapi pikiran awalnya itu jangan kalau dengar sunnah, berarti boleh ditinggalkan. Dengar makruh, berarti. Padahal sunnah itu adalah, kalau di usul fikih dikatakan sunnah itu talabun ghairu jazim. Artinya diperintahkan oleh syariat. Makanya ulama usul fikih mengatakan as-sunnatu ma'murun biha. Sunnah itu termasuk yang diperintah Allah. Wal makruhu itu manhiyun anhu. Dan makruh itu termasuk larangan. Ya, kita jadi yang kita lihat ini, ini perintah Allah. Ini larangan Allah. Bukan, ini nggak ada dosanya. Jadi kita nggak lihat sisi perintahnya. Ini boleh, nggak lihat sisi larangannya. Nah itu. Jadi ini kita lihat sunnah-sunnah ini agar nanti kita Ramadan ketika i'tikaf kita bisa mengamalkan ini. Karena ini i'tikaf adalah madhinnatu ijabati doa. I'tikaf adalah salah satu keadaan yang rawan doa itu diijabahi. Artinya baik ini, rawan yang baik ini. Ya, seperti itu. An yakuna fi jami'. Jami' itu apa? Jami' adalah masjid yang dilakukan sholat Jumat. Itu sunnah. Hikmahnya apa? Biar pas hari Jumat nggak perlu keluar. Ya, dulu kami pas i'tikaf, karena kami ingin birrul masyayikh, kita i'tikaf di musolanya masyayikh kita. Jadi beliau punya rumah, di depan rumahnya ada musola. Sohir sidan. Hanya untuk sholat 5 waktu, nggak untuk sholat Jumat. Tapi kita i'tikaf di situ. Kenapa? Ya karena sama masyayikh. Jadi setiap hari kita sama masyayikh sholat bareng ya. Itu subhanallah, itu i'tikaf paling berat selama hidup. Ya, kenapa? Bayangkan, ini cerita ya, karena
sedikit cerita gak apa-apa. Jadi itu Masya Allah, itu Syekh Muhaddits nama Syekh Abu Abdullah ya, Syekh Abu Abdullah As-Shadiq bin Abdullah. Beliau ini bayangkan sholat isya itu, jadi sholat isya terus tarawih 4 rakaat ya. Tarawih 4 rakaat ini setiap rakaat itu kurang lebih mungkin 1 juz, jadi 4 juz atau 3 juz lah, 4 juz atau 3 juz itu 4 rakaat. Jadi selesai sholat ba'da isya itu, selesai isya itu jam berapa? 10 kayak. Nanti tidur. Dibangunkan karena makan malam di sana itu, jadi di sana buka sama makan malam. Makan malam itu jam 11 atau jam 12. Jadi buka itu ya sudah, itu buka. Isya itu selesai, nggak ada makan. Ya. Jadi makannya nunggu jam 12. Nah, jam 10 itu tidur. Ya, tidur. Tidur nanti dibangunkan jam 12 untuk makan malam. Ya, makan malam. Jam 12 makan malam sampai jam 1 sholat. 4 rakaat lagi karena 11 rakaat sama witir 3. 4 lagi ini itu selesai jam berapa? Selesai ketika sebelum adzan subuh. Dan itu kita kalau nggak ikut itu malu sekali. Orang Sudan itu udah kuat-kuat ya, udah terbiasa. Kita pas pertama itu ya, pertama kadang ikut ya, di tengah-tengah ke soft kedua, di tengah-tengah lagi dan di masjidnya dipasang tenda. Jadi kita kamarnya di masjid juga, khibah namanya, tenda kotak-kotak terus dibatasin sarung gitu. Jadi setiap orang tempat tidurnya cuma segini nih, nanti disarungin terus segini gitu loh. Nah nanti kalau udah sakit banget mau duduk itu kan malu. Padahal boleh kan sholat duduk, lebih baik daripada tidur kan? Iya, sholat duduk lebih baik daripada tidur. Tapi mau duduk itu gimana? Anak-anak kecil nggak pernah duduk kan? Wah daripada duduk malu lebih baik masuk kamar. Kadang itu kalau kaki udah panas itu seperti itu. Ya, tetapi Masya Allah, itikaf di beliau itu luar biasa. Karena yang itikaf itu murid-murid semua. Dan salah satu muridnya itu ada yang pemilik hotel. Punya hotel, jadi yang masak itu koki hotel. Wah, ladit. Ya. Gonam, Rijal. Wah. Lah itu tapi nggak ada di Sunanul Itikaf itu. Ya itu bukan Sunanul Itikaf, itu Maladzatul Itikaf. Nah, ini tapi contoh syahidnya apa ikhwah? Di masjidnya Syekh kami itu musola, langgar. Jadi setiap Jumat kita harus keluar ke tempat Syekh saya itu khutbah. Jadi ke masjid masyarakat. Ya, ke masjid masyarakat. Tidak sholat di situ karena itu nggak, sholat Jumat nggak ada di situ. Nah, sunahnya itikaf itu di tempat yang ada sholat Jumatnya. An yakuna fi jami' ay tuqamu fihi jum'ah. Yang kedua, an yakuna yauman kamilan. Wal afdalu dhammul lailati ilal yaum. Jadi sunahnya itikaf itu dari subuh sampai maghrib. Sunnah tapi lebih sunnah lagi ditambah malam hari, berarti sehari penuh ya. Kita itu 10 hari penuh itu. Jadi termasuk sunnah hasanahnya mahasiswa Indonesia di zaman saya ketika itu ketika Ramadan 10 hari terakhir itu asrama itu kosong pada nyari masjid untuk itikaf. Nah nanti ketika Idul Fitri kita kumpul di asrama, itu rasanya itu kayak ketemu keluarga. Wah subhanallah, ketemu teman. Rasa ketemu keluarga itu baru saya rasakan di sana. Luar biasa. Ya. An yakuna shaiman. Sunnahnya itikaf itu sambil puasa. Walaupun nggak puasa juga nggak apa-apa, tapi sunnahnya sambil puasa. Lah yang keempat ini yang penting ikhwah, an yukthira minad du'ai wa dzikri wal ibadah. Jadi itikaf itu seperti itu. Doa, zikir, ibadah, wabil khusus qiraatul Quran. Ya. Salah satu hal yang saya takjub itu ketika itikaf itu, ketika saya bangun jam 1 malam, ketika waktu tidur, pada isya jam 10 itu. Karena ketika mau ke hamam kan lewat, kan saya juga tidur di situ. Sama juga, pakai cuma batas sarung aja. Itu malam itu kan lampu dimatikan karena tidur kan. Itu ternyata Syekh itu nggak tidur. Baca Quran, tilawah. Orang-orang tidur pada tilawah. Padahal nanti beliau ngimami, dan ngimami itu beliau minimal sehari itu baca 3 juz dengan hafalannya. Luar biasa. Baik. Aniyat rukal makruhat wal lagwa. Terus pas itikaf disunahkan meninggalkan yang makruh dan yang tidak ada maknanya ya. Itikaf bawa HP, itikaf bawa PS, itikaf bawa apa itu ya,
bawa game, stick dan sebagainya, ya. An yukthira minad du'a wa dzikri wal ibadah, an yakturkal makruhati wal lagwa, an yang durahu. Syuf, an yang durahu. Kalau sudah siap i'tikaf lebih baik diniatkan nazar. Liyuthaba alaihi thawabal fardhi, agar mendapat pahala wajib. Pahalanya lebih besar. Karena udah i'tikaf eman-eman kalau niatnya sunnah. Niatkan wajib sekalian, nazarkan. Saya bernazar i'tikaf sekarang. Itu sudah pahalanya pahala wajib. Nah, seperti itu. Kama qala Sufwatu Zubat sunnah wa innama yasihhu innawa bil masjidil muslimi ba'da an thawa. Law thawa itu artinya makatha. Lau lahdatan wa sunnah yauman yakmulu wa jami'un wa bisyami afdalu. Masailu fi niyatil i'tikaf. Ini akan membahas tentang masalah niat di i'tikaf, yang memotong i'tikaf apa saja dan sebagainya dan sebagainya. Baik. Syakhsun yang pertama, syakhsun dakhalal masjid wa nawal i'tikafa wa kharaja minhu. Orang masuk masjid, niat i'tikaf, terus keluar dari masjid. Summa raja'a ilal masjid. Kemudian setelah keluar dari masjid, dia masuk ke masjid lagi. Apakah ketika masuk lagi itu harus niat baru? Atau niat yang pertama sudah include untuk masuk yang kedua? Fahal yanwil i'tikafa maratan ukhra am takfihi an-niyatul ula? Apakah cukup dengan niat yang pertama? Kan sering gini, i'tikaf, ya. Kita setiap tahun i'tikaf, saya masih ingat pengalaman i'tikaf yang pertama. Kalau i'tikaf yang tadi itu i'tikaf yang bukan pertama. Yang pertama itu saya ingat itu i'tikaf di samping Sungai Nil. Jadi di samping Sungai Nil itu ada masjid terpencil depan kuburan. Jadi itu benar-benar memang sepi sekali. Dan memang yang ngajak saya itu senior itu memang, udah loh ikut saya aja. Ternyata itu memang nggak disediakan untuk i'tikaf. Jadi ke sana tuh nekat karena memang teman saya ini punya teman orang Sudan. Jadi di masjid pun nggak nyediakan makan. Karena teman saya punya teman, ya sudah, temannya itu yang nyediakan makan 10 hari. Istrinya masak setiap hari sahur sama buka. Ngasih ke kita. Wah, itu i'tikaf pertama itu. Ketika itu musim hujan, samping Sungai Nil, wah itu angin, suasana yang ngeri sekali. Dan itu termasuk daerah pelosok, bukan kota ya, di Sudan itu. Lah itu masih ingat itu i'tikaf 5 hari kita tuh keracunan. Ya, karena makanan, karena udara nggak jelas. Jadi malam tidur itu apa namanya, serangga di karpet itu banyak sekali. Nah, jadi apa namanya, itu kan i'tikaf sering keluar, pas sakit keluar untuk hirup udara, nanti masuk lagi. Ya, apakah masuk itu niat lagi atau sudah cukup? Ya kan, karena merasa sudah satu paket kan, seperti itu. Bagaimana tafsil? Fataratan yutliku fihi tafsil. Fataratan yutlikul muddata. Wataratan yuqayyidul muddata. Wataratan yakunu al-i'tikafu nadran. Wataratan yakunu al-i'tikafu manduban. Ini akan dijelaskan. Apa maksudnya yutlikul muddah? Jadi harus niat lagi tidak? Tergantung orang yang i'tikaf. Setiap keadaan punya hukum tertentu. Pertama, keadaannya adalah yutlikul muddah. Ada orang yang i'tikaf, saya niat i'tikaf tanpa menentukan 1 hari, setengah hari, 2 hari, 3 hari, saya niat i'tikaf. Itu namanya yutlikul muddah. Kalau orang itu tidak menyebutkan waktu, berapa masanya, ada hukumnya. Akan disebutkan setelah ini. Wataratan yuqayyiduha. Ada orang yang pas i'tikaf itu mentakyid. Saya niat i'tikaf 1 hari, 2 hari, 3 hari. Memang dia meniatkan. Nah, baik tidak menyebutkan masa atau baik menyebutkan masa, itu nanti masing-masing 2 keadaan. Terkadang tidak menyebutkan masa dan i'tikafnya sunnah, terkadang tidak menyebutkan masa dan i'tikafnya nazar. Terkadang tidak menyebutkan terkadang menyebutkan masa dan i'tikafnya sunnah, terkadang menyebutkan masa dan i'tikafnya nazar. Jadi ada 4 surah. Ya. Sebenarnya ada 1 surah lagi. Jadi surahnya menjadi 6 sebenarnya. Yakni niat berurutan atau tidak berurutan. Tapi nanti akan disebutkan itu, sepertinya yang tatabuk itu nanti akan disebutkan sendiri. Akan disebutkan di masalah sendiri, maka ini mungkin biar tidak terlalu banyak, mungkin beliau hanya menyebutkan 4 keadaan, 4 surah dulu. Tapi pertama, ya, surah yang pertama, idza atlaqal i'tikaf ay lam yuqayyid al-i'tikafa bimudah. Nah, ini orang yang i'tikaf tanpa menentukan berapa lama dia i'tikaf. Nah,
hukumnya apa kalau dia keluar terus masuk lagi. Idza kharaja minal masjidi bila azmin alal audi inda khurujihi lazimahu isti'nafu niyatil i'tikaf mutlaqan idza arada al-i'tikaf sawa'un kharaja liqada'il hajah am li ghairi qada'i hajah. Ini yang pertama, keadaan yang pertama, apabila dia keluar dari masjid di hatinya tidak ada niat untuk balik lagi. Jadi memang dia nawaitul i'tikaf, kayak kita sekarang ini misalkan. Sholat isya di masjid, setelah sholat isya kita baca Quran sambil nawaitul i'tikaf. Terus setelah baca Quran keluar, nggak ada niat lagi untuk ke masjid lagi. Nah nanti ketika malam pengen tidur di masjid, jam 12 malam pengen tidur di masjid misalkan, pengen niat i'tikaf, harus niat lagi. Niat yang pas baca Quran pada isya nggak cukup. Kenapa? Karena tidak ada azam untuk kembali ke masjid dan i'tikafnya i'tikaf mutlak, tidak ditentukan masanya. Ya, baik keluarnya itu untuk hajat seperti makan, ataupun keluarnya hanya untuk keluar tanpa ada tujuan yang hajat, itu harus niat ulang. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila dia keluar dari masjid dan punya azam untuk balik, seperti memang saya keluar pengen makan, tapi nanti saya akan i'tikaf lagi sampai malam hari karena memang besok ujian misalkan. Lam yalzamhu isti'nafun niyati, isti'naf artinya memulai ulang. Li'anna azmahu hina idzin qaimun maqaman niyah, karena azamnya di situ hukumnya seperti menjaga niat biar tetap nyambung. Ini keadaan yang kedua. Yang kedua, idza lam yutliqin i'tikaf. Lam yutliq i'tikaf artinya dia menentukan masa. Bal qayyadal i'tikafa bi muddatin ka yaumin aw syahrin wa lam yastaritit tatabu. Dan dia misalkan saya i'tikaf sebulan, saya i'tikaf 10 hari, tapi dia nggak mensyaratkan 10 hari berturut-turut. Tidak ada kata berturut-turut. Karena kalau ada kata berturut-turut nanti ada hukumnya sendiri. Cuma mengatakan saya niat i'tikaf 10 hari. Saya niat i'tikaf seminggu. Saya niat i'tikaf 15 hari. Tidak ada kata berturut-turut. Ya. Terus keluar, terus pengen masuk lagi. Apakah harus niat ulang atau tidak? Kalau dia udah menentukan harinya sekian, ya. Baik. Yang pertama, idza kharaja liqada'i hajah. Seperti kencing, buang air, makan kalau di masjid nggak ada makan, atau minum kalau di masjid nggak ada minum misalkan. Lam yalzamhu isti'nafun niyat wa in tala zamanu tilkal hajah li'annahu la budda minhu fahuwa kal mustathna inda niyah. Nggak harus mengulangi niat lagi walaupun i'tikafnya ditentukan harinya. Ya, seperti itu. Apabila keluarnya untuk qadaul hajah. Tidak perlu ada azam. Tidak perlu ada azam. Ya, tidak perlu ada azam, yang jelas kalau keluarnya untuk hajat, baul ghaid misalkan, atau mandi junub dan sebagainya, terus dia masuk lagi, itu sudah termasuk niat. Tapi ingat ya, ini i'tikaf yang ditentukan harinya. Dia menentukan i'tikaf 7 hari, 10 hari, ya. Tapi kalau yang sebelumnya harus pakai kaidahnya tuh, kalau yang sebelumnya itu azam. Ada azam, nggak niat lagi, nggak ada azam, niat lagi. Terus itu patokannya kalau i'tikaf mutlak itu. Ada azam, nggak niat lagi, nggak ada azam, niat lagi. Itu kalau i'tikaf mutlak. Ini i'tikaf yang dia tidak mutlak ini. Yang kedua, idza kharaja li ghairi qada'il hajah. Tidak untuk kebutuhan. Seperti apa? Makanan sudah ada di masjid misalkan. Karena disediakan misalkan. Tapi dia pengen bakso, terus keluar bakso. Itu bukan hajah. Itu namanya tahsiniyah. Itu namanya sekunder. Makanan udah ada tapi dia pengen bakso, pengen seblak, ya, pengen boba. Seperti itu. Baik. Lah ini bagaimana? Ini li ghairi hajah ini. Wong air di masjid sudah ada, es juga ada, susu ada, ya. Idza kharaja li ghairi qada'i hajatin ma'al azmi 'alal audi inda khurujihi fala yalzam isti'nafun niyatil akhir. Harus ada azam di sini. Kalau nggak ada azam, niat ulang. Ada azam, nggak usah niat ulang. Wa amma idza kharaja ma'a adamil azmi 'alal aud fayalzamu isti'nafun niyat. Ini berarti ada 4 surah ikhwah kita, sampai sekarang udah ada 4 surah. Baik, yang kedua. Ya, masalah yang kedua. Ya, tadi kan masailun fil i'tikaf kan? Masail fi niyatil i'tikaf. Ini disebutkan 4 surah di sini, ya, 4 surah. Ini sudah selesai. Nanti masalah tatabu akan disebutkan mustakil nanti. Sekarang masalah yang kedua tentang niat i'tikaf. Idza dakhala syakhsun ilal masjid
fanasiya al-i'tikaf fahal yajuzu lahu an yanwiya fi athna'is shalah. Nah, ini pernah dulu saya tanyakan Syekh juga ya. Jadi boleh nggak kita tuh di tengah-tengah sholat itu kan sholat itu yang membatalkan sholat apa ya, ikhwah? Bicara. Batin tuh sholat batal nggak? Enggak. Tapi kan menyelisih khusyuk. Tapi batin nggak membatalkan sholat. Lah pertanyaannya, pas sholat batin nawiyatul i'tikaf, sah nggak niatnya itu? Jelas sholatnya tetap sah karena nggak ada kalam, kecuali nawaitul i'tikaf. Nah itu kecuali makruh ya, makruh ya, seperti itu. Tapi kalau di hati, apakah niat i'tikafnya sah? Fal yajuzu an yanwiya fi athna'is shalah. Baik. Naam yajuzu lahu an yanwiya biqalbihi fi athna'is shalat wa la yajuzu lahu an yatalaffadha bin niyyah li'annahu kalamun ajnabiyyun yutrasul. Bukan makruh ya, haram. Ya, kalamun ajnabi, dia bukan zikir soalnya. Baik. Jadi ternyata niat di hati boleh seperti itu. Baik. Hadza inda Ramli. Amma inda Ibnu Hajar fala yabtul at-talaffuz bi ayyi qurbah. Jadi Ibnu Hajar seakan-akan melihat talafut biniyah itu seperti zikir karena dia ibadah. Maka ucapan yang ibadah itu seperti zikir. Dan zikir itu tidak dilarang di dalam sholat. Makruh atau mubah atau sunnah atau wajib. Tapi nggak ada yang haram. Nah, tetapi pendapat Romli tentu lebih aman. Ya, maka ya, niat sebelum sholat lah, tinggal niat susah sekali. Masa harus nunggu pas sholat gitu loh. Baik, ya. Sekarang permasalahan mubtilatul i'tikaf sittah. Yang pertama al-junun wal ighma. At-tari'ani bisababin ta'adda bih. Tentu dengan syarat junun dan pingsan ini karena sembronoan dia. Terus yang kedua sukrul muta'addi, mabuk yang memang sembrono. Ketiga al-haid, keempat ridah, kelima al-janabah allati tufattiru sha'ima min jima'in au istithna. Yakni junub yang membatalkan puasa, seperti jima dan onani. Tetapi kalau dia mimpi basah, karena i'tikaf tidur di masjid juga. Ya, tidur di masjid, aktivitas di masjid, ya. Apabila mimpi basah tidak batal i'tikaf. Tapi wajib keluar masjid, mandi wajib terus balik lagi. Tapi nggak batal i'tikafnya. Terus yang membatalkan i'tikaf juga adalah al-khuruj minal masjid bila udhrin. Al-khuruj bikullil badan. Bukan cuma kepalanya saja. Ya, ma'al ilmi wal amdi wal ikhtiyar. Ini juga membatalkan i'tikaf. Jadi keluar dari masjid tanpa ada hajah. Ngapain? Ya keluar. Pengen ngapain pula? Ya lihat mobil lewat, nongkrong, ya, ngabuburit. Ya, i'tikaf jangan ngabuburit seperti itu ya. Ngabuburit itu bahasa Arabnya apa? Ya, nggak tahu saya. Ya kan saya tanya ke antum. Ya, seperti itu. Nadanya kayak kasih tahu ya. Ya, salahnya antum. Kenapa? Masailun fil i'tikafil mutatabi. Mutatabi artinya orang yang saya berniat i'tikaf 10 hari berturut-turut. Ini juga terkadang sunnah, terkadang wajib. Kadang orang nazar, saya bernazar Ramadan ini misalkan beriktikaf 5 hari berturut-turut. Nah, ini wajib. Saya niat i'tikaf 5 hari berturut-turut. Nggak ada nazar. Ini sunnah. Nah, orang yang niat i'tikaf berturut-turut apa hukumnya? Karena ada hukum khos. Al-umur allati masail fil i'tikaf al-mutatabi. Idza nazara i'tikafa muddatin mutatabi'atin lazimahu i'tikafuha ma'a tatabu'iha fa in qata'aha wajaba alaihi isti'nafuha min jadid. Ini penting. Yang nazar untuk i'tikaf berturut-turut, maka dia harus menyelesaikan nazar itu dengan berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, maka harus nanti ngulangi lagi berturut-turut. Misalkan bernazar i'tikaf 10 hari Ramadan. Terus dia memilih 10 hari itu, dia nggak menentukan 10 hari kapan. Awal, tengah, akhir. Yang penting 10 hari di Ramadan. Berturut-turut. Ternyata dia memilih 10 hari terakhir. Ketika 10 hari terakhir, ternyata Ramadan cuma 9 hari. Ya sudah, tahun depan berturut-turut. Karena nggak terus 1 harinya Ramadan depan. Nggak berturut-turut. 1 tahun, jaraknya 1 tahun. Ya,
Jadi nanti 10 hari tahun depan berturut-turut. Makanya kalau nazar saja, tapi nggak usah kasih hari. Saya bernazar i'tikaf 10 hari. Nggak usah berturut-turut. Artinya boleh sehari Ramadan sekarang, pertengahan, tahun depan. Ya, seperti itu. Baik. Apa saja perkara yang menyebabkan keurutan i'tikaf itu terpotong? Karena penting kita mengetahui yang memotong keurutan i'tikaf itu penting. Karena kalau keurutan i'tikaf terpotong, berarti dia harus mengulangi i'tikaf lagi. Jika i'tikaf nazar. Kalau i'tikaf sunnah nggak usah, nggak apa-apa. Nggak i'tikafnya nggak apa-apa. Ya kalau sunnah. Tapi i'tikaf yang wajib, apa saja yang membuat keurutan ini terpotong? Karena kalau keurutannya dihukumi terpotong, maka wajib i'tikaf dari awal yang nggak terpotong. Nah, kita harus tahu apa saja yang memotong keurutan ini. Yang pertama adalah syukrul muta'addi tadi. Mabuk yang disengaja. Itu memotong urutan i'tikaf, maka dia harus mengulangi dari awal. Yang kedua adalah al-kufr. Yang ketiga adalah ta'ammudul jima, sengaja jima. Yang keempat adalah ta'ammudul khuruj li ghairi hajah, sengaja keluar i'tikaf tanpa ada hajah. Itu memotong keurutan apabila dia nazar berurutan. Wal hajatu mithlul marad. Misalkan dia bernazar 10 hari berturut-turut, terus dia sakit keluar, nggak memotong. Nanti dia ke masjid lagi, lanjut. Paham ya? Dia lanjut. Hanya saja kalau dia misalkan 10 hari, terus dia misalkan tanggal 11 sampai tanggal 20, itu 10 hari seandainya. Tapi dia tanggal 12 sampai 13 kok sakit, ke rumah sakit misalkan, nanti berarti nambahi 21, 22. Tetapi keurutannya itu nggak terpotong. Jadi satu yang sudah dilakukan dia di hari pertama, itu dihitung Mas ya. Karena keluarnya hajah. Mithlul maradi, wal ightisali, wa izalatin najasah, wal akli, wa syurbi, wa qada'i hajatul insan, wa kadzalika idza kana fi tariqihi lil hajah, fa ada maridan, wa zara qadiman, wa shalla ala janazatin. Syuf. Misalkan, apa maksudnya ada marid, itu artinya menjenguk orang sakit. Zara qadiman, itu artinya menjenguk orang yang baru datang. Shalla ala janazatin, itu artinya menyolati jenazah. Dikatakan, sholat jenazah, menjenguk orang sakit, menjenguk orang yang datang. Ini semua, asalnya, ini memotong tatabu. Tapi saya mengatakan di sini, wa kadzalika idza kana fi tariqihi lil hajati. Maksudnya apa? Orang i'tikaf kan boleh untuk hajah, seperti makan. Karena di masjid nggak ada makan tapi syaratnya. Kemudian dia makan di rumah dia. Rumah dia mana? Di samping masjid. Makan di rumah dia. Ketika makan di rumah, ada orang sakit. Terus dia sambil lewat sambil mengatakan syafakallah. Atau ada orang baru datang, anaknya baru datang dari pondok liburan ketika Ramadan, ahlan wa sahlan ya bunaya. Atau misalkan di rumah, atau ada pas pulang ke masjid tetangga sampingnya yang ke arah masjid, tapi yang ke arah masjid. Kalau lebih jauh dari masjid nggak boleh. Lagi nyolatin jenazah, terus dia nyolatin jenazah. Nah, itu dibolehkan. Dengan syarat apa dikatakan di syarah? An la yang tadiroha. Allah yang tadiroha artinya apa? Kalau jenguk orang sakit, itu artinya cuma mengatakan syafakallah. Semoga Allah beri cuman. Sudah. Kalau ngobrol-ngobrol nggak boleh. Bahkan kalau sampai ke arah yang lebih jauh nggak boleh. Harus lebih dekat atau ke arah masjid. Atau berdiam di tempat. Ya. Sama dengan ini. Zara qadiman ini juga ke arah ke masjid. Terus juga ahlan wa sahlan, alhamdulillah udah sampai. Udah, cukup. Nggak boleh ngobrol, makan-makan dulu, minum-minum, ngopi-ngopi. Ya, siang Ramadan ngopi-ngopi. Ya. Pas malamnya misalkan. Sholat ala jenazah. Itu bisa qadiman. Taib. Taib. In lam yatul wukufu fihima. Jadi nggak boleh lama-lama. Cuma sekedar mengatakan saja. Terus kalau jenazah juga tidak menunggu sampai jenazah dikuburkan. Menyolati terus sudah. Ini berarti apa? 3 perkara ini dibolehkan bukan istiqlalan. Dibolehkan karena memang dia pertamanya hajah. Tapi sekalian ke masjid, sekalianlah mengatakan ahlan wa sahlan. Tapi kalau dia nggak ada hajah apa-apa, terus zahara qadiman, ada maridon, sholat ala jenazah, terputus i'tikafnya. Kalau i'tikafnya nazar mutatadi. Terus, yang ketiga, udzur-udzur yang tidak memotong ketatabuan i'tikaf. Wal a'dzar allati la taqta'ut tatabu'ah.
Fa idza kharaja laha lil a'dzar allati la taqta tatabu'a la yalzamuhu niyatus istinafin indal audi. Kalau terjadi udzur ini terus balik lagi, iktikafnya masih dihitung nyambung. Masih dihitung nyambung, lanjut udah. Bukan iktikaf lagi, ngelanjut. Pertama al-junun wal al-ighma indamal mu'takif fil masjid au kharaja bisababihima lid-darurah. Karena gila dan ighma. Al-haid. Ya, keluar karena haid. In lam tasa'hu muddatut tuhri. Ini qaidnya. In lam tasa'hu muddatut tuhri. Apa maksudnya? Kita baca syarahnya. Bi an kanat muddatul i'tikaf la takhlu minha ghaliban. Fatabni ala ma sabaqa idza tahurat li'annahu bi ghairi ikhtiyariha. Syuf. Seandainya ada perempuan gini. Saya bernazar i'tikaf 5 hari berturut-turut. Saya bernazar i'tikaf 5 hari berturut-turut. Bisa nggak perempuan ini milih 5 hari yang dia pastikan 5 hari ini tidak dalam keadaan haid selain hari itu? Bisa. Karena misalkan ya, ini dalam fikih Syafi'i dikatakan antara 2 haid nggak boleh kurang dari 15 hari. Ini kaidah yang nggak bisa dibantah di dalam fikih Syafi'i, bahwasanya seandainya perempuan itu keluar haid, terus suci, terus baru 5 hari keluar darah, baru 5 hari keluar darah, darah yang hari ke-6 ini haram dihukumi haid. Kenapa? Baru 5 hari. Walaupun ada darah itu suci, harus suci, nggak boleh haid. Kenapa? Karena antara 2 haid minimal adalah berapa? 15 hari. Nah, jadi seorang perempuan kalau dia misalkan mengatakan gini, saya bernazar iktikaf 10 hari berturut-turut, 14 hari berturut-turut, ya, atau 7 hari berturut-turut. Ini dia bisa bernazar dan mencari tempat yang tidak haid, itu dia bisa. Contoh, lakukan nazar itu setelah terjadi haid. Karena setelah terjadi haid 15 hari dia mesti suci. Paham nggak? Nah, maka kalau nazar iktikaf dia di bawah 15 hari, itu artinya nazar iktikaf yang dia bisa mencari waktu yang mesti suci. Maka seandainya ya nazar itu di bawah 15 hari terus terjadi haid, maka haid memotong tatabuk. Kenapa? Karena dia bisa memilih yang nggak terpotong haid. Paham? Ini kaidah. Ini kadang ada tidak paham masalah ini. Jadi kalau ada perempuan nazar iktikaf berturut-turut dan bilangannya kurang dari 15 hari, terus terjadi haid, haid ini memotong iktikaf. Kenapa? Karena selama itu kurang dari 15 hari, dia bisa mencari waktu yang murni bersih. Kapan itu? Pas setelah haid. Paham? Jadi misalkan dia nazar iktikaf 10 hari berturut-turut. Kapan biar 10 hari ini aman dari keluar darah haid? Cari pas setelah haid. Karena ketika setelah haid, ya, itu bisa dipastikan sampai 15 hari ke depan itu dia mesti suci walaupun keluar darah, karena nggak boleh darah haid itu sebelum 15 hari. Nah, jadi itu masalahnya. Nah, jadi haid ini memotong iktikaf apabila nazar dia kurang dari 15 hari. Beda yang surah yang kedua, apabila perempuan nazar iktikaf 30 hari. Terus haid, ini nggak memotong. Karena nggak 30 hari ini, ya, itu tidak bisa kita memastikan 30 hari ini ada haid atau tidak. Ya, bisa keluar haid, bisa tidak. Berbeda dengan di bawah 15 hari, kita bisa memastikan bilangan yang nggak ada haidnya. Tapi kalau di atas 15 hari, kita tidak bisa memastikan bilangan yang nggak ada haidnya. Karena kita tidak bisa memastikan, ini berarti di bawah kemampuan manusia. Maka kalau dia nazar beritikaf berturut-turut di atas 15 hari, haid tidak memotong iktikaf. Karena kemungkinan turun haid itu sangat besar juga, dan itu di bawah kemampuan kita untuk menebak gitu loh. Paham kan? Jadi itu dikatakan di sini haid itu tidak memotong iktikaf, ya kan? Tapi dengan syarat in lam tasahu muddatut tuhri, ya, in lam tasahu muddatut tuhri bi an kanat muddatul iktikaf
la tahlu minha ghaliban fatubna ala ma sabaqa idza tahurat li annahu bi ghairi ikhtiyariha. Ya dengan syarat haid tidak memotong itikaf ini dengan syarat apabila itikaf dia itu lebih dari 15 hari. Itu tidak memotong itikaf. Tapi kalau itikaf dia di bawah 15 hari, maka haid itu memotong itikaf. Karena dia bisa mencari waktu yang tidak haid. Baik. Yang keempat, al-adzan. Maksudnya ini zaman dulu, ikhwah. Zaman dulu adzan itu di menara di luar masjid. Apabila seorang muadzin itu beradzan di luar masjid seperti itu adzan itu tidak membatalkan iktikaf. Ya, adzan itu tidak membatalkan iktikaf. Kenapa? Karena dia di luar masjid dan dia muadzin. Iqamatu haddin. Apabila yang iktikaf itu seorang al-gojo, terus pas iktikaf dipanggil sama hakim, "Hei, Jo!" Al-gojo. Ya. Jo, ya, tolong ini dicambuk ini, ya, syaribal khamr misalkan. Lah itu juga tidak membatalkan iktikaf. Sabata iqamatu haddin sabata bi ghairi iqrarihi iqrari mukimil had, iqrari al-gojo. Seperti itu. Baik, tapi kalau haddin itu gara-gara iqrarnya si al-gojo, ini mubtil karena dia yang menyebabkan adanya had itu dia, ikrarnya dia. Maka dia menyebabkan itu sendiri, kemudian dia keluar, maka itu yaqta. Al-iddah. Al-iddah itu artinya iddah ya, setelah diceraikan atau setelah ditinggal wafat. Ya. Iddah ini tidak memotong iktikaf seorang perempuan dengan syarat idza kanatil mar'ah ghaira mutasabbibatin laha. Misalkan perempuan pas iktikaf suaminya meninggal. Ini nggak ada sebab karena istri. Ya. Maka dia harus iddah, harus ke rumah kan? Karena iddah harus di dalam rumah. Ini dia pulang ke rumah itu tidak memotong tatabuk tadi. Karena dia nggak ada sebab dalam kematian si suaminya. Berbeda jikalau suaminya meninggal karena diracun sama dia. Dia berarti mutasabibah. Nah, ini memotong, mutasabibah dia. Ya. Terus yang ketujuh, ada usyahadatin ta'ayyanat alaihi walam yumkin ada uha fil masjid. Dia bersaksi bahwasanya fulanah itu zina, menyelingkuhi suaminya. Fulanah itu zina. Lah, dan suaminya juga sudah melaporkan tetapi nggak punya saksi. Lah suaminya ini kalau nggak punya saksi, saksinya kurang satu misalkan, suaminya ini akan dihadul qadz karena dia menuduh istrinya berzina. Ya. Maka satu-satunya saksi itu ada, tetapi lagi iktikaf. Nah, dia wajib menjadi saksi. Ya, karena kalau dia nggak jadi saksi, maka kehormatan suami itu akan hilang, bahkan dia akan dihadul qadfi dan tidak ada orang lain lagi yang bisa bersaksi. Makanya di sini ada usyahadah itu artinya melakukan persaksian di sini adalah wajib ain, fardu ain, ta'ayyanat itu artinya fardu ain. Ya, dan apabila tidak bisa dilakukan persaksian itu di masjid karena tempat pengadilannya jauh. Kama qala sahibu Safwati Zubat wa abtalu in nadharat tawali bil wat'i wa lamsi ma'al inzali la bi khurujin minhu winsyani aw li qada'i hajatil insani aw maradi syaqqa aw maradin syaqqa ma'al buqami wal haidi wal ghusli min ihtilami wal akli wasyurbi awil adhani min ratibin wal khawfi min sultani. Yang keempat, syakhsun nadhara i'tikafan mutatabi'an wa syaratal khuruja minal masjid athna al-muddah fama hukmu hadha syarti. Ada orang gini, saya bernadar i'tikaf 10 hari berturut-turut. Tetapi saya mensyaratkan akan keluar sewaktu-waktu. Ya, seperti itu. Apakah syarat ini sah atau tidak? Ya. Baik. Syarat keluar ini apakah nanti kalau dia keluar, misalkan nadartul i'tikafa asyrata ayamin mutatabi'atin wa in badali syai'un wa in badali syai'un kalau ada sesuatu tertentu maka saya akan keluar, gitulah. Ada syaratnya seperti itu. Apakah ketika dia keluar
dengan syarat dia di awal yang dia ucapkan sebelum dia nadar itu, apakah keluar ini memutus tatabu atau tidak? Di sini ditafsir, idza syaratal khuruja li aridin mubahin maksudin la yunafil i'tikaf sahha syartuhu fa in ayyana syai'an kataraddudin ala qaribin fala yatajawazu alladhi ayyanahu wa in lam yu'ayyin syai'an bal atlaqa fayjul khurud likulli ghardin walau dunyawiyan mubahan kaliqai amirin wa ghairihi. Ini yang pertama, idza syaratal khuruj li aridin mubahin maksudin. Arid artinya sesuatu yang terjadi tiba-tiba tanpa ada rencana. Nah, jadi dia mengatakan gini, nadhartul i'tikaf asyata ayamin mutatabi'atin bisartin in badali syai'un aridun ana akhruj. Kalau ada sesuatu yang tiba-tiba, kayak misalkan kumpul mendadak dan sebagainya, saya keluar. Apakah sesuatu yang tiba-tiba itu tidak memotong i'tikaf atau memotong i'tikaf? Dikatakan di sini sah syarat itu tidak memotong tatabu apabila syarat itu adalah mubah. Aridnya itu yang tiba-tiba itu mubah, bukan maksiat. Ya. Maksudin, bukan sekedar main-main. Kumpul, ya, bukan sekedar cuma tanpa tujuan. Ya, ada yang datang, ayo jalan-jalan, lagi i'tikaf tiba-tiba datang kemana, ayo jalan-jalan, kemana? Yang penting nanti kita menghirup udara, nggak tahu kemana. Nah itu aridin, walaupun mubah tapi ghairi maksud. La yunafil i'tikaf, la yunafil i'tikaf itu artinya tidak ada jima dengan istri misalkan, ya, satu yang yunafil i'tikaf seperti itu, yang yubtilul i'tikaf, yunafil i'tikaf. Sahha syartuhu. Baik. Fa in ayyana syai'an. Nah, kalau aridnya ini ditentukan, tadi kan aridnya kan nggak ditentukan misalkan. In badali syai'un aridun. Kalau dia mengatakan in badali syai'un aridun wa huwa liqa'u qaribin, menemui saudara misalkan. Tapi kalau yang selain saudara nggak disyaratkan dia. Saya i'tikaf tapi kalau tengah-tengah nanti saudara saya datang, saya harus nemui. Jadi dia menentukan saudara saya datang. Ya. Fa in ayyana syai'an seperti kataraddudin ala qaribin, menjenguk saudara misalkan. Fala yatajawazul ladzi ayyanahu, maka dia hanya boleh yang ditakyin. Itu apa? Menjenguk saudara. Kalau setelah itu ngobrol sama tetangga, ya, rempon dan sebagainya, lah itu dia yaktok tatabu. Baik. Sahha syartuhu. Jadi aridun mubah itu sahha syartuhu. Muayyan. Wa in lam yu'ayyin syai'an, tapi kalau dia nggak ada takyin, kalau di waktu tengah-tengah ada yang manggil saya akan datang, atlaqo, mutlak seperti itu, fayajul likulli ghardin walau dunyawiyan mubahan kalikoi amir bakali. Ini boleh untuk semuanya. Ya. Tapi ini harus disyaratkan di awal tadi. Ikhwah, harus disyaratkan. Ya, kalau nggak disyaratkan nggak boleh. Tapi ini ingat, ada arid ya. Arid itu sesuatu yang datang tiba-tiba. Keperluan yang datang tiba-tiba. Dan syaratnya arid ini mubah. Yang kedua, maksud. Maksud itu artinya tidak asal keluar. Pengen ngapain? Oh, yang penting keluar. Itu namanya ghairu maksud. Ya. La yunafil i'tikaf. Yang kedua, idza syaratal khuruja la li aridin. Ka'an qala illa an yabdulil khurud. Saya niat i'tikaf, yang penting nanti saya mau keluar. Yang penting nanti saya mau keluar, kapan-kapan mau keluar. Illa an yabdulil khurud. Yang penting saya mau keluar. Atau li aridin muharram. Arid tapi muharram, nyuri. Au ghairu maksud, tanazuh, cuma jalan pelesiran tanpa ada tujuan. Au munafil lil i'tikaf li kajima zaujatih. Lah, syarat yang seperti ini la yasih syartuhu bal wala yan aqidu syartu aslan, maka dia memotong i'tikaf. Ya, jadi lebih hadza alhamdulillah intahaina minat takrirat as-sadidah. Allahumma saddidna wa qarrir qulubana ala taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.